kasih dalam Yesus. Kalau sore hari ini kita kembali berkumpul di FM dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Jadikan hidup selalu berarti di mata Tuhan. Karena Tuhan selalu mencintai kita tanpa pernah terbatas. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan selalu disediakan. Maka hidup kita semakin hari semakin yakin dan percaya bahwa Dialah Allah pembela kita dan penolong kita. Kita siapkan hati untuk mendengarkan lagu persembahan ini. Menyenangkan hati Tuhan adalah kerinduan kita. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhan dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Tentu di dalam kehidupan ini hari-hari selalu diwartakan bahwa kita selalu melakukan dan mencari kebenaran hidup, mencari jiwa-jiwa yang selalu didengungkan di amanat agung kita, supaya kita mencari jiwa-jiwa yang saat ini tersesat, jiwa-jiwa yang di dalam kegelapan. Kita yakin dan percaya, di dalam Zoom ini pun kita beribadah, kita senantiasa hidup di dalam kemurahan Tuhan. Kita layak berdoa untuk mereka-mereka yang butuh perlindungan dan pertolongan kita hari ini. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Darurat roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Barulah roh yang rela melayani, menyerahkan hati Tuhan, itu
kemanakah kita akan pergi saat tiba saatnya nanti. Sadarlah sahabatku, waktunya kan tiba, kita bersama di rumah Bapa. Lakukan pekerjaan yang mulia, lakukan kebenaran firman-Nya. Hidup dalam segala penuh perjuangan, ada kasih-Mu Yesus selamanya. Tuhan, ini tugas kami, kasih Tuhan beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host. Ya, kita satukan hati. Amin. Satukan hati berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat sore hari ini. Kami dapat bertemu kembali dalam ibadah Family Ministry. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang telah melindungi, menjaga kami, bahkan menyelamatkan kami, bahkan oleh kuasa darah-Mu telah menebus dosa-dosa kami Tuhan. Engkau yang menguduskan kami, sehingga kami dapat berkumpul pada saat hari ini Bapa. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berkumpul di dalam nama Yesus Kristus, Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan, di dalam wadah Zoom ini. Tuhan, pimpinlah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hamba-Mu Bapak Nikolas yang pimpin pujian dan penyembahan, bahkan hamba-hamba-Mu yang bersaksi, bahkan hamba-Mu yang akan Engkau pakai menyampaikan isi hati Tuhan ke urapi semuanya yang ambil bagian, baik dalam doa syafaat, doa berkat, bahkan bincang-bincang dan doa penutup. Tuhan yang memberkati dan mengurapi, bahkan sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu. Biarlah kami dapat diberkati dalam acara ini Tuhan, dan kami dapat memuji, memuliakan Engkau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Teman-teman kami yang sudah masuk pada saat hari ini, biarlah kami dapat membukakan hati untuk hadirat-Mu, bahkan juga yang masih akan masuk, jauhkan segala yang menghalangi sehingga dapat bergabung dengan kami dalam ibadah Zoom ini. Kami serahkan juga peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jamahlah, jauhkan dari segala kerusakan maupun gangguan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, silakan teman-temannya yang saksi. Shalom. Shalom Bu Cindy, ada kesaksian? Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih ada sampai hari ini. Puji Tuhan, dan saya kemarin ada apa ya? Kemarin ini saya sedang memikirkan tentang mama saya, karena mama saya sebelum tarik nafasnya yang terakhir, bukan tarik nafas yang terakhir gitu ya, dia itu koma 5 hari. Dan saya kemarin tiba-tiba terpikir oleh saya waktu saya jalan, saya mikir kenapa ya mama saya kok bisa 5 hari itu koma. Jadi nafas dipakai tabung, rada nafas, tapi 5 hari nggak bergerak, nggak bisa dengar, nggak bisa buka mata, nggak bisa buka mulut, tidur aja bener-bener. Saya mikir karena waktu masa mudanya mama saya itu yang taat beragama gitu. Dulu dia tuh ke vihara ya, Konghucu. Kita ngomongnya Konghucu bukan Buddha, nggak tahu kenapa, karena pakai jubah panjang. Saya tiba-tiba terpikir,
apal dalam 5 hari itu karena mama saya kan udah dibaptis sebelum udah lama sih dibaptisnya, karena juga itu mujizat lah dari Tuhan seperti panggilan, karena dia dikasih mimpi bahwa yang dia sembahyang itu datang ke dia dan dia bilang menakutkan gitu. Ternyata dewa yang dia sembah itu menakutkan, dan ada papa saya yang manggil-manggil. Mama saya bilang nggak mau gitu. Setelah dari mimpi itu dia minta ke koko saya, minta mau ke gereja katanya gitu. Emang saya tiap kali ke Indonesia kan suka ngomong tentang Tuhan, tentang gereja. Mama saya udah tua waktu itu, umur berapa sih? Udah umur tua juga lah. 80 lebih, hampir 90 waktu itu. Ya itu puji Tuhan, jadi air mata saya itu ternyata ditampung Tuhan dan doa saya itu didengar Tuhan. Jadi dengan caranya Tuhan, mama saya mau dibaptis loh. Sampai saya bilang, sampai semua yang di Indonesia kirim kabar ke saya yang ada di Australia. Dibilang, Oicia mau dibaptis. Ya, saya bilang handycam ya, direkam ya. Sampai direkam. Dan jadi saya pikir kemarin, kan mama saya kan udah tua, dia nggak bisa baca tulis. Selama dia datang dari Tiongkok ke Indonesia tuh dia nggak pernah sekolah karena hamil lagi anaknya 12. Dan dari Tiongkok bahasa Indonesia aja pelak-pelok gitu. Jadi jadi Tuhan itu benar mengasihi kita itu seperti apa adanya, karena Tuhan yang Maha tahu kan kekurangannya mama saya, biarpun dia udah dibaptis, nggak mungkin dia bisa baca Alkitab, nggak mungkin dia punya teman Kristen, karena dari mudanya aja dia nggak punya teman Kristen, temannya seiman dengan dia. Nah, jadi saya pikir dalam 5 hari itu mama saya itu katekisasi oleh Tuhan langsung gitu. Jadi di imannya tuh reborn gitu ya. Jadi saya merasa sukacita, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Bagaimanapun saya yakin bahwa mama saya itu diselamatkan. Waktu 5 hari itu benar-benar mama saya itu diperkenalkan dengan Tuhan Yesus dan meninggalkan dewa yang dia sembah dulu. Jadi kan harus diperbaharui, semua harus didaur ulang gitu. Jadi terima kasih Tuhan. Memang biaya rumah sakit mahal di Bandung, di Rumah Sakit Santosa selama 5 hari habis hampir berapa gitu ya. Ya mahal, tapi tidak sebanding dengan bayarnya keselamatan jiwa. Dan puji Tuhan, saya sukacita sekali. Dari waktu ke jalan itu saya seperti mau nangis, tapi sukacita gitu, nangis sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga kita juga semuanya yang punya orang tua atau yang kita doakan semuanya nggak sia-sia. Pada waktunya Tuhan yang akan bekerja. Kita hanya cuman bisa berserah, berdoa, dan Tuhan akan melakukan yang terbaik. Haleluya. Amin. Berarti Ibu Cindy nggak ngelihat pemakaman Ibu ya? Di video call. Di video call. Jadi saya menyaksikan semua dan difoto karena tahu saya ini anak yang paling jauh, dan selalu mama saya bilang gini. Satu hari ke cici saya bilang gini, suatu hari saya merem, jangan kasih tahu saya katanya. Jangan suruh dia datang karena kesian, jauh anaknya banyak katanya, kan anak 4. Jangan, karena udah merem percuma dia datang juga. Ngomong begitu, udah mesen-mesen ke cici saya begitu. Emang bener, waktu lockdown itu mama saya dipanggil Tuhannya waktu tahun 2021 dan lockdown. Waktu dan saya nggak mungkin ke Indonesia. Bener-bener itu bener-bener kemauan mama saya terlaksana bahwa saya nggak bisa ke Indonesia. Jadi video call terakhirnya Bu Cindy sama ibu kita kapan? Kapan itu? Waktu masih sadar ya? Ya waktu koma itu ya. Udah Pak, saya bilang gini. Udah 4 hari di rumah sakit. Saya bilang ini nggak akan merubah keadaan. Jadi saya bilang mama saya tuh koma tuh udah berapa kali, udah kejadian begini tuh, udah masuk rumah sakit. Kayak ICU tapi pulang gitu. Ada kali 3 kali apa 3 kali pernah begitu. Tapi kali ini benar-benar mama saya tuh
emang ya mama saya aneh gitu, waktu mau dipanggil Tuhannya aneh deh pokoknya. Jadi udah dipakai udah pakai suster, lagi mau bangun mau kencing, tahu-tahu begitu tiba-tiba jatuh lagi gitu ke bantal, dan tangan mama saya pegangin si suster kenceng sekali gitu, tapi nggak bisa melek, matanya nggak bisa melek. Dipanggil-panggil, ibu, meme kan. Si susternya juga manggil ke mama saya meme. Pokoknya cuman ngegenggam tangan si suster aja kenceng-kenceng gitu. Udah sejak itu udah gitu aja, rest in peace bener-bener. Nah, sebelum itu cici saya udah merasa ada sesuatu yang enggak, kayaknya mama kayaknya udah mau dipanggil, kayaknya udah mau terakhir kayaknya. Gini, video call bilang gini ke saya, coba kamu panggil meme gitu, panggil, mungkin kalau anak bungsu dia dengar katanya gitu, ke kupingnya didengerin. Saya panggil meme, saya bilang gitu. Saya bilang ya, kalau meme mau pergi, saya udah rela. Saya bilang, saya udah merelakan meme pergi, udah siap menerima kepergian meme, jangan sampai ditunda-tunda, jangan ada yang keberatan. Saya bilang gitu. Itu benar loh, dari matanya kayak mau buka sebelah sampai cici saya, meme buka mata katanya. Padahal itu kayak mengucapkan selamat tinggal kepada saya. Melek sedikit, mata sebelah kanannya melek gitu, kayaknya selamat tinggal anak anak bungsu yang jauh gitu, yang nggak bisa datang. Sampai saya kaget, iya kayak mau melek tapi nggak bisa, dia nggak sanggup. Tapi itulah. Nah, nggak lama setelah itu, sejam kemudian ada video call. Wah, saya ini pasti mama pergi, benar-benar di video call mama udah pergi katanya. Saya nangis benar-benar, paling nangis kenceng-kenceng, jerit-jerit, maksudnya ya selamat jalan, saya bilang gitu sambil saya nangis. Ya itulah. Walaupun tapi saya bilang mama saya pergi jangan pada pakai baju putih, jangan pakai baju hitam, semua harus pakai baju merah. Dilaksanakan sama mereka semua, baju merah. Jadi maksudnya kita bukan berduka tapi kita berduka. Bu Cindy, baju merah maksudnya untuk jadi gini, kan mama saya memang udah umurnya 103. Jadi seakan-akan kepergian mama saya tuh nggak diiringi dengan kita kesedihan, nggak ada yang nggak. Jadi kita rela gitu. Jadi mengantarkan kepergiannya, kita tuh sukacita mama pergi, daripada udah tua menderita kan, hidup juga nggak. Suka ngeluh, aduh saya udah nggak bisa dengar, saya udah nggak bisa lihat, katanya nggak jelas gitu. Ngeluh begini-begini kalau ada orang yang datang gini-gini, maksudnya udah ketuaan, maksudnya gitu. Udah bonus, usia bonus Bu Cindy ya, usianya udah bonus 103 itu. Iya, jadi dewa yang terakhir menjumpai dia itu ngajak kemana? Kenapa? Oh, dewa yang dia, jadi dia bilangnya gini ke cici saya ya. Saya mimpi itu katanya serem sekali. Yang saya suka sembayangin tuh dewa yang ada seperti yang menakutkan sekali. Saya takut nggak mau katanya. Dia mau jemput saya, tapi saya bilang saya nggak mau. Dan ada papa saya katanya, ada dia bilang ada mansu, kan kita manggilnya mansu ya. Itu kan bungsu, anak bungsu papa saya. Saya nggak mau, saya tolak katanya. Nggak mau dipanggil maksudnya waktu itu. Mama saya tolak, nggak mau. Jadi sejak itu dia udah nggak mau lagi sembahyang. Maksudnya dia udah mau tinggalin. Ternyata yang dia sembah itu serem. Dia bilang serem. Takut gitu. Jadi dia mau tinggalin dewa yang dia sembahyang selama ini. Yang dianggap Tuhan sama dia tuh. Kan selalu kalau saya bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tian Kung katanya gitu. Nggak ada yang lebih tinggi daripada Tian Kung paling kau katanya, paling tinggi, selalu gitu, nggak mau terima Tuhan Yesus. Tapi setelah dikasih mimpi dia tahu bahwa dia memang salah, sembah Tuhan yang bukan Tuhan gitu. Ya. Luar biasa kesaksiannya ya. Jadi pelajaran bagi kita saat orang tua kita, saudara kita yang sudah tua, yang masih belum percaya kepada Yesus, saat terakhir juga memiliki kesempatan untuk bisa diselamatkan ya. Jadi sejak dari dibaptis sampai dia meninggal itu enggak pendek waktunya, sekitar 11 tahun. Dia waktu dibaptis umur berapa, dia meninggal 103 gitu. Ada 11 tahun jaraknya.
waktunya. Artinya dia udah sempat putuskan dengan Konghucu tadi ya? Iya, iya. Ya, luar biasa. Terima kasih kesaksiannya Bu Cindy. Tuhan berkati Terima keluarga. kasih. 12 ya anaknya ya? Berkat. Laki-laki berapa itu? Ada anaknya? Anak ibu, orang ibu bersaudara 12, laki-laki berapa, perempuan berapa? Oh, anaknya laki-laki 4. Pertama sampai ketiga laki-laki, yang kokok saya juga ada 1 anak bungsu, anak keberapa itu berarti anak ke-9. Ya. Nah, sekarang yang tinggal cuma anak laki bungsu, yang lain udah meninggal duluan. Jadi sebelum mama meninggal, anaknya meninggal 4, coba. Oh, gitu. Kokok saya 3 udah meninggal duluan, cici saya 1 meninggal, jadi mama saya itu mengantarkan anak 4 orang. Oh, iya. Ya, jadi saya anak ke-12. Saya anak bungsu. Oh, bungsu, 12 ya? Iya, ke-12. Udah, yang terakhir aja udah seumur ibu ya, makanya 113 apa 103? Saya tahun ini nanti tanggal 16 September umur 60. Nih, waduh, keluarga luar biasa itu. Iya. Pemain sepak bola cadangan 1 ya, Pak Timi. Kan dulu nggak ada keluarga berencana, nggak ada KB dulu mah. Jadi hamil ya hamil aja, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Maka anaknya banyak. Ya, terima kasih Bu Cindy, kesaksiannya luar biasa. Ibu kita sudah, tapi sayangnya tadi Bapak itu didampingi sama Dewa Konghucu itu ya? Iya. Berarti Bapak kita belum sempat sama Yesus ya? Nah itu nanti saya mau tanya ke pendeta, apakah adil karena papa saya dulu nggak pernah dengar tentang Tuhan Yesus, nggak punya teman orang Kristen. Tapi memang dulu papa saya itu merokok juga, main macok juga. Macok, apa sih macok itu? Ya itu, yang ijo-ijo itu, yang itu. Tukang pemarah juga gitu. Tapi karena memang nggak kenal Tuhan Yesus, kita nggak tahu namanya Kristen, nggak punya teman gitu. Pak Timi, judi apa namanya itu Pak Timi? Mahyong. Itu zamannya Xiao Tiao Engyong tuh, Maciok. Papa saya juga paling jago. Maciok. Iya. Papa saya paling jago di main Maciok. Iya ya. Iya. Kalau udah Maciok rokok juga nggak berhenti gitu. Di rumah saya. Itu beda dengan QQ ya Pak Pendeta Komingguan? Itu judi juga sama judi. Jadi dia mainnya harus seri-seri. Kalau seri-seri semua jadi itu menang. Berapa gambar menang gitu. Tapi kalau yang bisa ngaturnya itu kecepatan tangannya. Iya. Terima kasih Bu Cindy. Tuhan berkati keluarganya, tinggal Bu Cindy yang paling bungsu ya. Udah menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan berkati. Ya. Pak Timi tuh, kesaksian tuh Pak Timi. Gimana Pak? Stop dulu. Kesaksian Pak Timi ada 100 tuh. Stop dulu, yang lain aja. Opung ada kesaksian nggak Opung? Opung, shalom. Apakah masih hujan di Bogor, Pung? Hujan terus dari tadi deras ini, makanya yang belum minum kopi ngopi dulu deh, kopi Sidikalang. Iya. Pak Komingguan mau nanya dulu Pak Komingguan. Ya, silakan. Tanggal 7 siapa yang melayani tuh? Tanggal 7 besok. Saya harus lihat dulu di kamar. Oh ya udah. Enggak usah dah. Tadi mau tukar. Oh enggak. Kan Pak Timi tanggal 6. Iya, tanggal 7 ternyata saya nggak ke rumah sakit, takut ini putri saya sama suaminya aja. Oh. Nggak apa-apa tanggal 6 juga. Tapi kan kalau operasi gitu kan pagi Pak Timi, boleh kita hadir boleh kok. Enggak, takut suaminya nginep kan jauh juga, lumayan perjalanan, takut nganterin saya repot, jadi saya di rumah aja. Maksud saya kalau tanggal 7 saya lebih leluasa, teriaknya juga mentem. Ya, kemarin Pak Timi bilang nggak bisa tanggal 7. Ya udah. Tadinya kan mau pergi bareng diajak, tapi itu urusan putri saya berubah, suaminya bilang suruh saya di sini. Oh, tapi nggak apa-apa tanggal 6 juga nggak apa-apa. Ya. Ikutin aja lah.
Nah, putri saya tuh. Tanggal 7. Tuh putri saya tuh. Nih putri saya nih. Tunggu di mutu. Tuh putri saya tuh. Selamat ya. Nanti tanggal Selamat, Tri. Ya, makasih Om katanya. Ya sehat cucunya juga dari Iya, bantu doa lah nanti. pasti nanti kita akan doakan ya. Boleh lanjut Pak Derison. Ada yang mau kesaksian Opung? Pak Johannes Sumarmo? Pak Nikolas, ada yang nanya itu tanah yang di BSD udah laku belum? Shalom Pak Nikolas. Tanah yang di BSD udah laku belum? Ya. Tapi belum. Belum Doa, ya? Oh ya. Luar biasa. Soalnya ada teman yang nanya. Karena gitu. pembangunan di situ. Ya, Lalu ya. Pak Amir Aritonang sudah Nah, hadir. itu hambanya udah datang tuh. Pendeta Amir Aritonang. Shalom. Ya lanjut Pak Nikolas. Ya, silakan Pak Nikolas. Hambanya sudah hadir. Welcome. Minggu malam. Oke. Kuada Prabu besar anugerahmu berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Tuhan Silakan memberkati. namanya Pendeta Amir Aritonang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Pendeta Amir Aritonang. Dan persiapan ini. Hambanya Pendeta Amir Aritonang. Kan namanya nggak ada ya? Yang Jaktim 3 itu ya? Betul. Oh, Karena nggak ada namanya. Ya, biasa Bapak itu sore-sore gini ngantar anak beliau les gitu. Mobil. Oh, Gitu ya. Kalau Oh, dijadiin Pak Amir. gereja, kalau dijadiin gereja, Pak Nikolas, cocok nggak itu tanah di BSD itu? oh cocok. 12.000 itu Cocok ya? Ya. Jalannya itu ada jalan 2. Jalan itu bisa tembus BSD, juga bisa tembus ke mana? Ke Jalan Pemda. Memang ada beberapa waktu yang lihat juga untuk punya gereja. Ya, karena ada teman yang 1,5 ada teman cari tanah mau buka pelayanan. Ya, Shalom. Hambanya Pak Pendeta Amir Aritonang, Shalom. Ya, Ya. shalom Pak, shalom. Silakan Pak. luar Terima kasih Pak. biasa. Silakan hambanya. Shalom. Shalom, shalom. Sinyalnya jelek nih. Bagus, bagus. Putus-putus ya. Nah, bagus. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Tapi gambar saya nggak kelihatan. Cukup, oke. Kelihatan, kelihatan. Gambar saya nggak kelihatan kok, hitam gitu. Kelihatan, Pak. Ada. Bagus. Ada Pak, ada. Ada, Jelas. Bapak sedang jalan-jalan. Kelihatan Pak. Kalau Bapak, saya nggak Kelihatan, ngeliat, kelihatan. nggak ngeliat malah gambar saya sendiri. Bapak baru cukur rambut kelihatan Pak.
Enggak, ini lagi di kantor. Mantap nih, lontos. Amir. Haleluya. Lagi di kantor. Lagi di kantor, Pak. Oke. Terima kasih. Salam, puji Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Oke. Kami bersyukur buat kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk ada bersama dengan Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kalau sebentar kami akan menikmati firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan berbicara bagi kami semua, khususnya hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, urapilah hamba, urapi kami semua, sehingga kami dapat memahami maksud Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama di sore hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Komingguan, Pastor Komingguan. Oh, ada nih gambar. Halo. Pastor Komingguan. Ya, terima kasih Pak Amir. Juga Pak Hendra, Pastor Hendra. Juga rekan-rekan yang lain. Terima kasih buat kesempatan untuk kita ada sharing bersama di sore hari ini. Puji Tuhan. Kita akan belajar sebagaimana tema yang sudah saya sampaikan kemarin melalui hambanya, yaitu dari Zefanya pasal yang ketiga. Zefanya pasal yang ketiga. Zefanya pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau di dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, di kehidupan kita tentu ada banyak hal, ada banyak peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam pelayanan kita. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan hari ini kita melihat firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Allah kita yang kita sembah, Allah yang hidup itu ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan pasti dengan kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita semua. Ya, seorang pahlawan itu berarti satu pribadi pahlawan yang bisa menyelamatkan kita atas semua pergumulan-pergumulan kita. Dan dengan demikian, ya, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, kita tidak lagi mengandalkan kemampuan kita, kita tidak lagi mengandalkan diri kita, kita hanya mengandalkan Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa itu, karena Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, yang sering saya sampaikan, masalah kita yang terbesar sekalipun, Allah kita jauh lebih besar dari masalah kita itu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita melihat bagaimana jaminan dari Tuhan bahwa Dia ada bersama dengan kita, Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan pasti menolong kita atas semua pergumulan-pergumulan kita, dan Dia tidak mau kita dipermalukan atau malu. Ya, tadi kita sudah baca juga, saudara-saudara. Dia Tuhan menyertai kita dalam semua tugas-tugas kita, pekerjaan kita, usaha kita, terlebih ketika kita melayani Tuhan,
Karena kita dengan melayani Tuhan, kita mempermuliakan nama Tuhan, dan dia senang. Kita akan memuliakan dia pasti akan menyatakan kuasa-Nya yang ajaib bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, dengan kita memiliki Tuhan yang ajaib itu, kita pasti punya semangat ya yang ekstra, punya keberanian yang ekstra. Ketika kita pun menghadapi masalah, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu meragukan kemampuan Tuhan kita, karena Dia Allah yang sanggup, ya. Bahkan gadanya dan tongkatnya itu yang menjadi penghiburan kita. Ya, gada Tuhan yang luar biasa itu menjadi penghiburan bagi kita. Saudara, di beberapa kesempatan saya berbincang-bincang dengan beberapa orang, termasuk juga yang beliau membuka satu semacam pengajian, ya, atau disebut dengan Petokan di Bogor Timur itu, dan bercerita kalau banyak bersaksi bagaimana berhadapan dengan roh-roh, ya, roh-roh yang sering mengganggu. Ya, beliau cerita bagaimana ada dia didukunin orang, katanya didukunin saudaranya supaya dia mati, supaya usahanya mati. Ya, saya senyum-senyum aja. Saya bilang setelah beliau curhat, karena sebagai sahabat ya, setelah curhat saya bilang, ya, mohon maaf, saya bilang izin saudaraku, saya bilang saya pun ya ikut berdoa untuk Bapak, saya bilang gitu. Sekalipun mungkin Bapak tidak izinkan pun saya tetap berdoa buat Bapak. Saya gitu sama beliau, dan ya saya yakin kuasa firman itu akan dinyatakan dalam kehidupan beliau. Jadi sedikit banyak beliau semakin memahami kebenaran firman Tuhan, dan saya bangga dengan beliau cerita bahwa di Selasa penghujung doa sudah sampaikan bahwa beliau menambahkan dalam nama Isa Al-Masih. Haleluya, puji Tuhan. Semua karena kebenaran yang sudah beliau dengar, bahwa Isa Al-Masih sebagai, nanti kalau yang mereka pahami kan, sebagai Imam Mahdi nanti yang akan menghakimi dunia, dan kebenaran yang beliau dapatkan melalui kita, melalui banyak orang, melalui mungkin yang beliau dapat dari media sosial, itu akan bekerja sedemikian rupa. Kalau beliau tidak merubah KTP-nya sebagai dari M di Kristen, itu tidak terlalu penting. Sebenarnya adalah bagaimana esensi beliau memahami kebenaran dan bertobat sebagaimana yang Tuhan mau, menerima dia Yesus sebagai Tuhan dan pribadi beliau. Mari kita doakan beliau supaya pada waktunya nanti ditangkap oleh Tuhan, yakin penuh, percaya, dan mau tidak malu-malu untuk mengakui keimanannya, percaya kepada Tuhan Yesus, dan dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi beliau ada roh ketakutan itu, dan beliau sering curhat bagaimana semacam diteror oleh roh-roh yang jahat dan sebagainya. Lalu ya saya sampaikan gambaran kebenaran firman Tuhan bahwa roh yang ada pada orang Kristen itu jauh lebih besar dan lebih berkuasa, lebih hebat dibandingkan roh-roh yang lain yang ada di dunia ini. Saya bilang roh yang ada di dunia ini dimaki apa ke dari gunung mana, gunung kidul, gunung sana, gunung sini, gunung sono, gunung sindur. Saya bilang itu semuanya kalah, karena Tuhan yang disembah oleh orang Kristen itu pencipta segala-galanya, yang punya kuasa lebih hebat, punya kuasa yang lebih dahsyat, yang tidak ada yang bisa mengalahkan dan tidak ada yang bisa menandingi. Saya bilang gitu. Dan beliau ya sepakat dengan itu, tetapi secara prinsip memang ya karena beliau masih di kepercayaan yang lama, tapi beliau merasakan mendapatkan kekuatan spirit, dorongan, motivasi dari kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang memiliki kebenaran firman Tuhan itu, dan akhirnya kita melihat bagaimana pada waktunya kita pun bisa memenangkan orang-orang seperti itu oleh karena oleh pertolongan Tuhan. Ketika kebenaran firman Tuhan sudah kita sampaikan, maka itu selanjutnya
adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus untuk beliau orang-orang yang kita layani itu nanti akan percaya kepada Tuhan Yesus. Ada waktunya lah, indah pada waktunya. Secara luar biasa akan menyatakan kuasanya untuk mempertobatkan orang-orang yang seperti itu. Ya, saudara-saudara, ada banyak hal yang kita lihat bagaimana Tuhan ada kalanya mengizinkan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Sekarang kita hadapi, apa kita hadapi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, dan Dialah yang berperan atas kita. Ya, Dia punya kuasa yang hebat, punya kuasa yang ajaib, punya kuasa yang luar biasa. Dan dunia tidak pernah berkutik ketika kuasa Tuhan itu dinyatakan yang luar biasa. Ya, kita melihat bagaimana Nabi Elia mengalahkan Nabi Baal yang bahkan bunuhnya, ya. Dan saya kira percaya Tuhan juga memampukan kita untuk bisa kita berperang, mungkin di situasi yang berbeda, ya. Dalam konteks yang berbeda, peperangan kita sekarang hanya peperangan dalam alam roh, tetapi alam nyata itu lewat media sosial, bahwa kita bisa menikmati banyak kemudahan lewat media sosial, tapi itu juga menjadi tantangan, menjadi satu dilema juga buat kita. Media sosial untuk ini bisa juga sebagai satu semacam lawan kita, ya. Untuk kita bisa lebih fokus mengenal Tuhan dan mengenal kebenaran firman Tuhan. Bahkan mungkin jemaat atau keluarga kita yang kita layani pun, atau orang lain yang kita layani pun, ini salah satu tantangan tersendiri. Ya, media sosial ini menjadi saingan dari firman Tuhan yang kita beritakan. Ini sudah seperti bagian daripada mamon, ya. Media sosial ini, tetapi kita percaya kepada Tuhan dengan kuasa Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan, itu kita akan bisa mengalahkan semuanya, mengalahkan kekuatan-kekuatan yang masuk di media sosial ini, maka kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Karena lewat ibadah-ibadah kita, ya, ketika nama Tuhan dipermuliakan, maka ya, kuasa Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Ya, haleluya, puji Tuhan. Dan saudara-saudara, kita lihat tadi, ya, salah satu contoh ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa tetap menang di tengah-tengah pencobaan yang mereka alami. Ya, ada di Daniel 3 ayat 13 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, redam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kau buat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini, jika Allah kami yang sanggup, kami ulangin, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dalam tangan raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini salah satu tantangan-rintangan yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego pada masa hidup mereka. Tetapi mereka tetap mempertahankan iman percayanya karena mereka tahu Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Dan dikatakan ini komitmen mereka, saudara-saudara. Di tengah-tengah pencobaan yang mereka alami, di tengah-tengah tantangan yang mereka alami, ya, itu mereka tetap berupaya untuk tetap bisa konsisten dalam iman mereka, ya. Saudara,
Dan oleh karenanya mereka mampu sanggup menyampaikan ini. Di ayat 16 dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari apian yang menyala-nyala itu dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu satu komitmen yang kuat. Ketika mereka berperang melawan situasi yang sudah saat mereka disuruh untuk menyembah patung berhala, tetapi mereka tetap konsisten komitmen karena mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup melepaskan mereka. Tetapi dikatakan seandainya pun ya Allah yang mereka sembah itu tidak menolongnya, mereka tetap konsisten bahwa mereka tidak mau menyembah patung berhala itu. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang sebenarnya, ya, yang sudah mereka pahami. Karena mereka membangun komunikasi yang baik, yang benar sehari-harinya, mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, maka mereka tahu seperti apa Allah yang mereka sembah itu, dan pastinya Tuhan akan menolong mereka. Sekalipun tidak menolong, tidak ditolong, katanya mereka tetap konsisten. Saudara, ada salah satu juga yang agak menarik sore ini kita lihat di ayat bacaan ini yang barusan kita baca adalah ya di ayat ke-6 tadi, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja ya Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ini ada satu kesatuan hati di antara mereka, kesatuan iman di antara Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak ada yang balelo, tidak ada yang berubah, tidak ada yang mendegradasi. Dari ketiga mereka itu, iman percaya mereka itu tetap kompak, tetap kuat di situasi yang sulit dan tidak saling menyalahkan. Ada kalanya ketika sudah menghadapi masalah seperti itu, wah ini gara-gara kamu nih Sadrak ini, gara-gara Mesak nih, gara-gara Abednego nih, atau sebaliknya. Jadi di antara mereka tetap kompak di situasi yang sulit sekalipun. Ya, kalau di situasi enak biasanya kan itu bisa kelihatan kompak, ya kan? Ada kalanya kalau sudah Tuhan izinkan situasinya sulit, atau mungkin dalam kondisi lapar, dalam kondisi capek, orang ada kalanya tidak bisa kontrol emosi, ya, tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menjaga yang stabil, yang nyaman, yang sabar, ya. Tapi di tengah tekanan, kesulitan yang mereka alami pada saat itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap komitmen dan sehati sepikir dan sepakat untuk tetap mempertahankan iman percaya mereka, sehingga di antara mereka tidak ada yang saling melemahkan, tidak ada yang saling mengejek, tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang saling mendegradasi iman percaya mereka. Karena mereka tahu, jadi ibaratnya ini iman percaya itu satu level, ya, dan mereka di frekuensi yang sama. Ada kalanya kalau imannya satu level, tapi di frekuensi yang sama, di pola pikir yang berbeda, ya, itu bisa mungkin berbeda ininya, berbeda jawaban mereka dan berbeda sikap dan hal yang terjadi terhadap mereka itu bisa berbeda, saudara-saudara. Jadi oleh karenanya ini menjadi satu pelajaran penting juga buat kita dalam satu komunitas seperti ini, misalnya family ministry. Ada juga yang lagi mengalami masalah, jangan dipersalahkan, jangan dituduh, jangan disakiti, jangan justru diejek, jangan ditertawakan misalnya. Tapi mari kita doakan, kita juga masa sepenanggungan dengan mereka misalnya. Kalau ada yang mengalami masalah atau musibah atau pencobaan yang Tuhan izinkan terhadap satu keluarga atau seseorang dalam komunitas kita misalnya, family ministry atau di PMD misalnya, atau di keluarga kita atau di jemaat kita, mari bersama-sama kita sepakat bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan, kita sepakat bahwa kita sehati sepikir, kita sepakat bahwa kita harus sabar, kita sepakat bahwa kita harus menjadi saksi, kita sepakat harus tetap bisa mempertahankan iman percaya kita jangan lemah, jangan gampang goyah, jangan gampang digoncangkan, jangan gampang lari, jangan gampang meninggalkan, ya, karena ada kalanya hanya karena hal-hal kecil saja itu udah dengan mudah keluar dari grup,
dengan mudah tersinggung, dengan mudah baper, dengan mudah tidak mau lagi ikut Zoom, ya, padahal misalnya itu hanya karena diskusi-diskusi yang memang bisa mendewasakan kita, ya. Yang penting ya, tidak ada caci makian di situ. Kalau diskusi-diskusi sebatas memang masih sehat, ya sebaiknya kita masih bisa tetap berdiskusi dengan nyaman, misalnya ya dengan tertib, ya, karena ya ada kalanya di komunitas kita itu kadang-kadang ya namanya punya orang yang berbeda-beda, ya, dan ini juga ini latar belakangnya berbeda-beda, susah. Bukan dari orang yang sama, bukan dari situasi dalam kondisi ekonomi yang sama, bukan juga dari latar belakang semua hal sama gitu, enggak. Jadi selalu ada perbedaan di antara mereka, tapi ada satu kesamaan di antara mereka, yaitu mereka punya iman yang kuat, mereka punya tekad yang kuat untuk tetap mempertahankan iman mereka di situasi yang sulit tersebut. Mereka tidak mau meninggalkan Tuhan yang mereka sembah itu, yang sudah menjadi pembela mereka, menjadi penolong mereka, yang membuat mereka menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Jadi saya kena percaya, ya saudara-saudara, itu bagaimana juga itu Tuhan pasti akan menolong kita, memampukan kita. Nah, kalau kita kembali tadi ke Daniel 3, ya. Kita kembali ke Daniel 3 lagi, saudara-saudara. Kita akan melihat lebih luas lagi di Daniel 3 lagi. Jadi, ya, dari kemampuan mereka untuk tetap mempertahankan iman percaya mereka, ya, ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama adalah, ya, karena mereka bisa tetap mempertahankan iman percaya mereka. Pertama, bahwa raja itu bangga, salut terhadap mereka, ya. Di ayat yang ke-8, Daniel 3 ayat ke-28, demikian. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ya, jadi ada impact yang dirasakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dan disampaikan oleh raja kepada orang-orang sekitarnya, akan kepada rakyatnya nanti akan sampaikan juga. Jadi katakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi nama Tuhan dimuliakan, dipermuliakan oleh karena kekuatan iman percaya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bisa mempertahankan iman percaya mereka, dan nama Tuhan dimuliakan oleh karena kekuatan kemampuan mereka untuk memperjuangkan iman mereka. Ya, dan itu ayat yang ke-29 dikatakan, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidaklah Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ya, jadi dengan bisanya Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertahankan iman percaya mereka, mereka memproklamirkan, menyatakan betapa hebatnya kuasa Tuhan yang melalui hidup mereka, betapa hebatnya Allah kita, Allah yang mereka sembah juga. Itu dengan dikatakan di bagian akhir tadi ayat 29 itu yang dapat dikatakan karena tidak ada, bagian akhir dari ayat 29, karena tidak ada Allah lain, Allahnya huruf kecil, Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ya, tidak ada Allah lain. Allah kita dahsyat. Allah yang membuat kita menjadi pemenang. Allah membuat kita bahkan lebih daripada pemenang. Kalau kita melihat ini, inilah yang lebih daripada pemenang. Mereka tidak berperang. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak berperang secara fisik. Mereka berperang secara iman. Tetapi Allah menolong, memampukan mereka untuk bisa keluar menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Sehingga mereka keluar dengan aman dari perapian itu. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan raja itu memerintahkan kepada semua suku bangsa untuk jangan mengganggu, dan karena diakui juga oleh
raja itu bahwa karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Allah yang tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Luar biasa, puji Tuhan. Lalu ayat yang ke-30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ada bonus yang mereka dapatkan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu mendapatkan kedudukan tinggi. Mereka tidak mencari itu. Ya, mereka hanya melakukan bagian mereka, yaitu mempertahankan iman percaya mereka, tetapi raja itu memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, menjadi kebanggaan buat mereka. Ya, itu ada bonus yang Tuhan berikan melalui raja yang mengangkat mereka mendapat kedudukan tinggi di wilayah Babel. Itu firman Tuhan katakan bahwa kalau sudah Tuhan yang akan mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan yang akan meninggikan, tidak ada yang bisa merendahkan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi oleh karenanya, saudara-saudara, biarlah Tuhan yang berperkara atas semua masalah yang kita hadapi. Tuhan yang menolong kita dalam masa pencobaan-pencobaan kita. Kita terheran-heran, maka nama Tuhan akan dipermuliakan sebagaimana raja itu juga mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan rakyatnya pun disuruh untuk jangan sampai mengganggu mereka. Bahkan diingatkan lagi oleh oleh raja tersebut bahwa tidak ada Allah lain seperti itu, dan raja memberikan bonus kepada mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di wilayah kerajaannya, di wilayah Raja Babel, untuk kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Haleluya, puji Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita, mari kita berserah sepenuhnya di situasi yang sulit sekali. Mari kita tetap mempertahankan iman percaya kita, dan kita tetap bisa memuliakan nama Tuhan, membanggakan Tuhan, ya, dan kita tetap mempertahankan iman percaya kita seberat apapun masalah yang kita hadapi. Dan mungkin masalah hadapi tidak seperti seberat apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak seperti diperhadapkan pada perapian yang menyala-nyala. Tapi ya tetaplah kita percaya pada Tuhan, ya, ditolong atau belum ditolong, kita tetap percaya kepada Tuhan. Allah kita adalah yang membuat kita menang, bahkan lebih daripada menang, dan menolong kita, melindungi kita segala situasi yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan bersama. Kami bersyukur di mana Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami tetap melihat, mengingat bahwa Engkau Allah yang membuat kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, melindungi kami dimanapun kami berada, menolong kami, memampukan kami untuk kami tetap bisa menjalani kehidupan kami secara kuat, memiliki iman yang kuat, bahkan memuliakan nama Tuhan, dan menjadi kebanggaan juga di tengah-tengah di mana kami ada, bahkan bisa kami menjadi contoh teladan dimanapun kami, dan bahkan menjadikan yang terang ya Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Shalom. Terima kasih buat semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya. Pendeta Amir Alitonang ya, yang sudah menjadi berkat kita ya. Luar biasa, Tuhan berkati ya. Memang dikatakan di Roma 8 ayat 31 ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, tidak ada pasti ya. Asal kita benar-benar memiliki keyakinan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin ya. Bahkan di ayat selanjutnya ya, sekalipun siapakah yang akan menghukum orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Itu di Roma 8 ayat 33 ya. Dikatakan di 34, seperti Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita semua. Amin. Ya, memang kita harus di dalam setiap kehidupan orang percaya ya, iman kita harus terus bangkit, ya. Terus percaya, andalkan Tuhan ya, karena benar-benar Tuhan Yesus itu adalah pembela ya. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya ya. Bahkan dia peduli ya, dia pasti akan menolong. Bahkan tadi dikatakan kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin ya. Kita harus lakukan seperti itu ya.
sehingga hati Tuhan disenangkan, ya, karena iman kita terus bangkit, karena di Roma 12 ayat 11, hendaklah kamu tetap menyala-nyala, ya, dan layani Tuhan. Itu yang Tuhan mau bagi kita semua, ya. Tambahnya ini luar biasa, ya. Pendeta Amir Aritonang sekalipun sibuk, tapi dia mau melayani, ya. Itu satu bukti, ya, benar-benar menjadi panutan buat kita semua, ya. Kita yang sudah bukan yang terpanggil, ya, tetapi jadi orang pilihan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan saya percaya Tuhan melakukan bagian yang kita sudah lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan sebuah lagu. Ya, sebelumnya saya tampilkan pembicara besok, ya. Ya, pembicara besok. Tidak asing lagi ini pembicaranya besok, ya. Nah, ini ya yang kita nantikan, ya. Temanya luar biasa ini. Tergoda apa ini? Ya, nanti tanya sendiri sama Pak Nikolas lihat besok, ya. Yang akan memberitakan kabar sukacita, yaitu firman Tuhan, ya. Kita nggak boleh tergoda, ya. Ya, silakan Pendeta Davidson. Sebuah lagu mungkin, kalau boleh lagunya. Pak Nikolas. Oh ya. Pak Nikolas pegang gitar. Silakan Pak Nikolas. Jika Allah di pihak kita, dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Amin. Berikan sharing firman luar biasa. Saya akan menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Tuhan berkati. Ya, silakan Pak Johannes Sumarmo untuk doa syafaat. Maaf, kepanggungan saya tidak bisa. Tadi saya sudah jawab itu di chat juga. Saya lagi tugas negara, Pak. Ya. Silakan Pak Dedison. Doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Kalian doa berkat ya, Pak Dedison ya. Ya, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, bahkan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Allah yang membela kami dan memberikan kemenangan bagi kami jika kami sungguh-sungguh Tuhan percaya dan juga melakukan kehendak-Mu Tuhan. Bagaimana yang tulis dalam Zefanya 3 ayat 17-20 Tuhan. Engkau telah menyatakan melalui hamba-Mu bahwa Pendeta Amir Aritonang Tuhan
Engkau memberkati hamba-Mu dalam setiap pekerjaan, pelayanan, bahkan keluarga dari hamba-Mu Tuhan, bahkan juga kemanapun hamba-Mu melangkah dalam melayani Engkau Tuhan, Engkau berjalan di depan hamba-Mu, memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan, melalui karunia, talenta yang Kau anugerahkan bagi hamba-Mu Tuhan. Untuk bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, bahkan seisi rumah daripada hamba-Mu Tuhan Kau berkati, akan juga dalam memimpin peduli misi desa juga Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, karena hamba-Mu juga bersaksi, dan kami juga mengalami Tuhan, berbagai-bagai karakter Tuhan bergabung di dalam peduli misi desa yang tidak begitu mudah Tuhan untuk menyatukannya. Tapi kami percaya jika semua memiliki motivasi yang benar, bahkan juga memiliki kesatuan hati dan berserah kepada Roh Kudus-Mu, maka Roh Kudus-Mu akan menyatukan di dalam visi dan misi dan program peduli misi desa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau semakin berkati, cukupkan dalam setiap yang diperlukan hamba-Mu, bahkan dalam pengajaran, dalam pelayanan hamba-Mu, ada kuasa Allah yang dinyatakan. Demikian juga kami berdoa untuk juga pengurus daripada family ministry, Gembala, Bapak Pendeta Komingguan, bahkan juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Hendra Winata, Engkau memberkati keluarga daripada hamba-Mu, pelayanan, bahkan juga apapun yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, kiranya Engkau campur tangan di dalam kehidupan daripada hamba-hamba-Mu Tuhan, seisi rumah daripada hamba-hamba-Mu Tuhan, anak, menantu, cucu, bahkan semuanya Engkau memberkati Tuhan, bahkan juga Engkau tambah-tambahkan hikmat urapan-Mu di dalam memimpin, bahkan juga di dalam memimpin rumah tangga. Biarlah Engkau Allah yang menyatakan kuasa lawatan-Mu, menambahkan kekuatan, kesehatan Tuhan, bahkan segala pergumulan yang mereka hadapi saat ini, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat semua yang hadir pada saat hari ini Tuhan, Engkau memberkati, dan juga kami sudah diberkati dengan firman-Mu, biar bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan, agar kami dapat berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan, menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini Tuhan, bahkan seringkali yang terjadi tidak seperti yang kami pikirkan Tuhan. Tapi biarlah kami dapat fokus kepada apa yang bisa kami lakukan Tuhan, dan tidak terpancing untuk melakukan apa yang tidak sanggup kami lakukan. Biarkan kami lakukan bagian kami, dan Tuhan melakukan bagian yang tidak bisa kami lakukan Tuhan. Kami percaya, sebagaimana pujian yang disampaikan, yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Nikolas, waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik, dan kami percaya Engkau yang membela dan memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih baik. Bahkan ada juga teman kami yang tidak hadir Tuhan, mungkin dalam perjalanan, mungkin juga dalam kesibukan pelayanan, pekerjaan, apapun yang menghalangi daripada teman-teman kami yang tidak hadir pada saat hari ini Tuhan. Engkaulah yang melawat mereka, Engkau yang menolong mereka. Namun jika ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Jika ada yang lemah, Engkau kuatkan. Yang susah, Engkau hiburkan. Bahkan juga Tuhan, Engkau Allah kami yang campur tangan, Engkau yang lebih tahu Tuhan, dimanapun hamba-hamba-Mu berada Tuhan. Terima kasih juga kami akan melanjutkan acara ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami serahkan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, pihak keamanan, pihak kesehatan, semuanya dari pusat sampai ke daerah, Engkau campur tangan Tuhan, menjadikan seluruh yang Kau pilih menjadi pejabat-pejabat di negeri ini Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Sedapat mungkin ada orang yang mungkin memberikan teror, memberikan rekayasa apapun, tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Jika Engkau campur tangan Tuhan bagi negeri kami ini Bapa, maka semuanya itu akan terbuka Tuhan. Kami percaya roh yang Kau berikan lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini. Kami sebagai hamba-Mu, kami sebagai gereja, biarlah juga Tuhan kami dapat berdoa. Yang berdoa untuk gereja-gereja yang akhir-akhir ini juga Tuhan mengalami masalah-masalah, baik secara intern Tuhan, baik antar denominasi juga Tuhan kami berdoa. Sebagai tubuh Kristus, biarlah Engkau menyatukan Tuhan. Bahkan persoalan-persoalan intern juga Tuhan, jangan terjadi perebutan kekuasaan, karena kami inilah hanya hamba-Mu, kami hanya alat-Mu Tuhan, bukan menjadi penguasa-penguasa di gereja, bukan menjadi pejabat-pejabat di gereja,
tetapi menjadi hamba-Mu Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lainnya, tapi semuanya sama di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang berbeda Tuhan. Semuanya melayani sesuai dengan karunia dan talenta yang Kau berikan. Persatukan kami bukan menjadi perpecahan, tetapi membangun tubuh Kristus. Karena Engkaulah kepalanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya kepadamu persoalan negeri kami ini Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Bahkan kami mendengar ada kenaikan bahan bakar juga Tuhan yang rentan kepada satu kerusuhan. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memberikan kebijakan kepada pemerintah, bahkan masyarakat Indonesia untuk berhikmat di dalam mempertimbangkan masalah-masalah ini Tuhan, agar tidak terjadi kerusuhan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan suasana yang kondusif Tuhan. Apapun tujuan pemerintah untuk melakukan ini, biarlah dapat dimengerti, tidak ada terjadi miskomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan, kami percayakan negeri kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi negeri kami ini, dan kami percaya rencana-Mu yang indah bagi negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan melanjutkan acara kami, dan sebelumnya kami akan menerima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Berkat kita. Shalom. Baik. Shalom. Kita lanjut kepada bincang-bincang. Terima kasih kepada Bapak Amir Ariton yang telah memberikan sharing firman tentang Tuhan Allah pembela dan memberi kemenangan bagi kita. Tema Zefanya 3 ayat 17 dan 20. Tadi agak sedikit disinggung oleh Pak Amir bahwa memang di dalam perbedaan doktrin ini banyak sekali terjadi gesekan dan terjadi hal-hal yang terkadang saling gosip. Tapi itulah, setiap manusia itu punya misi dan visi sendiri. Kalau kita tidak pernah akan mengalah dan berdakan, maka itu akan terjadi di pertemuan atau komunitas manapun. Maka hal yang inilah bahwa kita harus diingatkan, kita harus menjadi rangkaian satu perbedaan, menjadi bukan persaingan, tapi bersanding untuk mempersatukan dalam segala misi dan visi kita. Maka ketika itu terjadi, komunitas apapun yang kita buka, itu akan menjadi satu komunitas yang luar biasa di mata Tuhan. Terkadang komunitas yang berdiri itu masing-masing mempunyai satu hal, misi dan visi yang tidak jelas, yang saling menggesek dan sebagainya. Ini terjadi di mana-mana. Tapi percayalah, kalau kita di FM ini, atau mungkin di PMD yang dipimpin oleh Pak Amir, tentu menjadi satu target tertentu bahwa semuanya hidup di dalam damai dan sukacita. Apapun yang terjadi, semua adalah rahmat dan berkat. Kita tidak boleh menghakimi siapapun, tetapi justru kita doakan orang-orang yang punya satu hal prinsip yang berbeda dengan kita. Terima kasih Pak Amir. Tuhan memberikan berkat kepada Pak Amir dalam pelayanan keluarga dan usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada FM untuk memberikan sharing firman yang sangat luar biasa bagi kita ya hari ini ya. Karena bagaimana SMA itu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berjuang dan membela kebenaran melawan Nebukadnezar. Hari ini seperti hari ini kita bisa melawan pembesar yang mencoba menghancurkan kita. Rasanya tidak mudah, ya kan? Kita sudah gemetar duluan itu. Tapi mereka dengan kekuatan Tuhan, saya percaya dengan kekuatan Tuhan, mereka boleh melanggar dan melawan Nebukadnezar, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Nebukadnezar geleng kepala dan dia lihat sesuatu yang luar biasa. Allahnya SMA ini luar biasa. Ya kan, bahwa ia tidak bayangkan ketika ada orang yang mau membakar, yang membawanya mereka aja membakar itu, saking panasnya 7 kali lipat, mereka pun mati. Apalagi mereka di dalam bayangan dari Nebukadnezar adalah bayangan ketika masuk langsung hancur itu. Bayangan dia. Tapi apa yang terjadi? Ada satu malaikat yang melindungi. Itulah masa-masa kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah.
tentu masalah itu seolah-olah masalah yang sudah akan menimpa kita. Tapi satu hal, kita punya Allah yang hebat, yang tidak pernah terkalahkan oleh masalah itu. Sehingga apa? Setiap kali datang masalah, setiap kali kita percaya bahwa Tuhan Allah pembela kita. Satu hal kecil yang kemarin saya ceritakan aja, masalah listrik. Ketika listrik saya mati dan sebagainya, dan konslet itu pusingnya 7 keliling juga. Tapi ya itu, doa Pak Derikson tadi mengatakan bahwa ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita melaksanakan, kalau memang nggak mampu, ya udah Tuhan, nggak mampu orang ini. Saya percaya Tuhan akan memberikan petunjuk. Besok datang sebentar, dia tek, langsung hidup. Ini yang terjadi. Terus kedua, sebelum saya mempertanyakan kepada kawan-kawan, memberhentikan orang yang penjual kelapa, Bapak ini umurnya sudah hampir mendekati 70, dia berjalan, dia naik sepeda dari Tangerang sampai ke Jakarta, setiap hari harus membawa 80 biji kelapa. Perjalanan naik sepeda itu 3 jam, bolak-balik 6 jam, dan itu harus habis. Kalau nggak habis, ya dia rugi gitu, seperti itu ya. Tapi luar biasa kuatnya Bapak itu. Saya bayangkan naik sepeda ontel, ya kan? Maka kita bayangkan hari ini, ketika kita tidak merasakan Bapak itu, yang saya rasakan penderitaan, maka tadi tergerak langsung, ya udah saya beli Pak, misalnya 7 biji atau seperti apa ya. Ada tukang sol sepatu, pas kebetulan saya sol sepatu, saya kasih juga, tukang AC dan sebagainya, betulin listrik. Artinya Pak, kita mau niat membantu Bapak itu dengan segala sukacita ya. Kenapa? Yang kita rasakan penderitaan ya bukan kebahagiaan. Andai kata saya jadi Bapak itu belum tentu kita bisa. Luar biasa, hari ini saya bersyukur sekali bahwa Tuhan memberikan rahmat anugerah buat kita melalui firman ini, bahwa melalui Abed SMA Sadrak Mesak dan Abednego kita dikuatkan bahwa masalah apapun tidak akan pernah menyerang kita asal kita berpegang kepada Yesus. Haleluya, amin. Baik, yang pertama kita panggil adalah, kita undang di sini ya, yang dari jauh dulu deh, adalah Bapak Alexander Pandi ya, udah lama ya. Silakan Pak Alex. Tambahnya. Ya, salam. Halo. Pak Ali, terima kasih. Ya, shalom, luar biasa. Ya. Haleluya. Salam juga untuk saudara-saudaraku di mana saja berada. Tuhan, malam ini kita bisa berjumpa, walaupun secara fisik kita berbeda tempat, tetapi secara spiritual kita adalah satu dalam satu tubuh teofani, yaitu Raja Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk Pak Amir, Pak Aritonang. Cukup lama baru saya jumpa ini Pak Amir. Ya. Luar biasa firman-Nya hari ini yang sudah disampaikan dengan tema Tuhan Allah pembela dan pemberi kemenangan bagi kita. Memang kalau kita melihat keberadaan Tuhan, itu banyak memiliki atribut. Banyak atribut yang melekat pada Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan tidak bisa melakukan fellowship dengan atributnya itu. Dia membutuhkan bejana, membutuhkan orang-orang kudus untuk dia bisa berfellowship. Seperti contoh, kita tahu bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah penebus. Tentu kalau atribut penebus ini bisa dimanifestasikan, tentu harus ada orang yang perlu ditebus. Ya kan? Jadi Allah itu penebus, berarti ada hukum kontra. Hukum kontra artinya ada orang yang harus ditebus. Gitu. Kemudian Allah itu pembela. Seperti tema tadi, Allah itu pembela. Itu salah satu atribut. Atribut yang melekat pada diri Allah sendiri. Nah, bagaimana atribut itu bisa dimanifestasikan? Membutuhkan bejana.
perlu ada orang yang Allah bela, gitu. Jadi kita harus memiliki sebuah pemahaman tentang atribut-atribut yang melekat pada diri Allah itu sendiri. Contoh, ada juga atribut Allah atau Yesus sebagai Bapa. Yesus sebagai Bapa berarti atribut Bapa itu bisa dimanifestasikan apabila ada anak-anak. Jadi ini sebuah pengajaran yang memang terkadang kita kurang paham itu tentang atribut. Kemudian ketika atribut ini terjadi, maka setiap orang yang Allah melakukan fellowship dengan dia, disitulah kita menghadirkan atmosfer surgawi. Atmosfer surgawi, sukacita surgawi itu ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa Tuhan memakai kita untuk melakukan fellowship? Tentu kita harus memiliki tubuh atau memiliki hidup yang bersih, tidak bercela, tidak bernoda. Maka disitulah Allah atau Yesus bersembunyi di dalam diri kita. Kalau Yesus bersembunyi di dalam diri kita dan kita ada di dalam Yesus, maka kita akan mampu memantulkan karakteristik Yesus dalam kehidupan kita setiap hari secara pribadi. Saya membuat semacam analogi seperti begini, Pak Amir. Kalau misalnya kita ibarat saja kita masuk dalam sebuah lemari, ya, masuk dalam sebuah lemari. Berarti yang terlihat bukan kita lagi, tapi yang terlihat adalah lemari itu, ya kan? Dengan demikian kalau kita menyatakan diri bersembunyi di dalam Yesus, masuk di dalam Yesus, maka yang terlihat itu adalah Yesus sendiri. Nah, bagaimana orang itu sudah ada di dalam Yesus, terus kehidupannya tidak mencerminkan dia sebagai pengikut Yesus. Nah, ini oleh karena itu tema yang tadi Pak Aritonang, Pak Amir sampaikan, ya luar biasa. Artinya Tuhan Allah pembela, maka yang dibela oleh Allah itu tidak semua orang. Tidak semua orang, hanya orang-orang pilihan yang Tuhan bela. Ya, masa jalur orang Kain, iblis itu Tuhan bela? Nggak mungkin. Tuhan hanya membela orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari sebelum dasar bumi diletakkan, orang-orang itu sudah ada di dalam pemikiran Allah sendiri. Kemudian Pak Amir, tadi Pak Amir juga cerita tentang Nebukadnezar, peristiwa tentang Nebukadnezar. Sebetulnya Nebukadnezar yang kita lihat di Perjanjian Lama itu merupakan sebuah ekspresi yang terjadi di zaman kita ini. Ya, Nebukadnezar kita tahu adalah sebuah pemimpin yang berasal dari Babel, penyembah berhala. Tetapi kenapa Tuhan memakai dia? Ya, Tuhan memakai Nebukadnezar ini untuk menghukum Israel. Karena Israel sudah menyimpang dari apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Nah, Nebukadnezar zaman modern ini ada, Pak. Nebukadnezar modern ini ada. Mungkin kita bisa belajar tentang peristiwa-peristiwa yang saat ini terjadi di dunia. Perang Rusia sama Ukraina, kemudian Amerika ikut di dalam, itu juga bagian dari realitas sebuah Nebukadnezar. Ya, Tuhan memakai Rusia untuk menghantam Rusia menghantam Ukraina. Amerika bela. Amerika itu adalah Ahab, sementara Isabel itu ada di Vatikan sana, di Roma. Jadi ini Nebukadnezar, Rusia ini Nebukadnezar yang Tuhan pakai untuk menghukum dua negara ini. Jadi biar Amerika kuat bagaimanapun tidak bisa, pasti terkalahkan karena Nebukadnezar itu ada di Rusia sendiri. Ini memang sulit untuk kita perdalam, tapi sekedar untuk memberi pendapat. Jadi Tuhan sebagai pembela itu sebuah atribut yang ada pada diri Allah sendiri. Dengan demikian, kalau Allah memiliki atribut pembela, maka ada orang yang dibela. Siapa yang dibela? Tentu orang-orang pilihan. Gitu Pak, terima kasih untuk Pak Amir atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Pak Nik. Baik, terima kasih Pak Alex. Salam buat keluarga dan pelayanannya. Memang betul di dalam sekarang ini, zaman sekarang, bukan zaman dahulu, tapi sekarang itu mereka memegang kekuasaan, itu yang disebut Nebukadnezar. Sehingga apa? Kekuasaan yang menguasai setiap orang atau dalam diri pribadi juga, sehingga terkadang kita kalah dengan kekuasaan itu. Jabatan yang bisa menjatuhkan kita, dan sekarang sedang ramai-ramainya diangkat kembali. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada Ibu Cindy dari Australia. Silakan. Ya, Bu Cindy. Halo. Halo, Bu Cindy. Ya, shalom Bu Cindy. Shalom. Shalom, Bu Cindy. Suara ayam itu. Mungkin lagi di perjalanan itu, Pak. Oke. Rupanya di Australia ada ayam juga ya. Ya sudah. Pak Timi aja, Pak Timi juga di sana lagi nunggu cucunya, dia luar biasa itu. Saya jadi pendengar saja ya, lewat aja dulu. Amin. Sudah jelas penjelasannya dengan Pak Nikolas dan tadi Pak hamba Tuhan itu ya. Ya, Pak Timi nggak pede lagi dengan kata-katanya. Firman Tuhannya mantap, mengingatkan SMA Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia tidak konsentrasi karena sedang berdoa untuk cucu yang keluar, ya kan, 1-2 hari. Haleluya. Ya, lanjut ya yang lain. Lanjut. Kalau Dwi Susanto ini gimana ini? Halo, Pak Dwi. Halo, Pak Dwi Susanto. Halo. 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 Ya. Halo Pak Dwi. Ya, shalom. Kenapa Pak Dwi? Bisa mendengar ya? Oke. Silakan Pak Dwi. Kenapa? Disuruh nyanyi Pak Dwi. Nyanyi apa ya? Kenapa? Lagu apa saja Pak, boleh. Yang penting nyanyi. Oh, yaudah. saya kalau nyanyi itu apa suaranya agak nggak bagus tuh Pak. Gimana Pak? Yang penting apa? Yang penting nyanyi Pak, nyanyi. Oh. Ya. Kau ku kagumi dalam hati, kasihmu tiada duanya, sampai kini ku akui kasihmu tiada duanya, kasihmu tiada duanya. Udah aja Pak, makasih. Yesus berkati. Bernyanyi tapi para malaikat bersorak itu. Bernyanyi sukacita. Amin, makasih Pak. Nggak jelas Pak. Belum ya? Selanjutnya kita kembali ke Pak Johannes, bisa? Pak Johannes lagi mengerjakan tugas negara. Ya, masih tugas negara Pak, maaf. Tuhan berkati, lanjut ya kan? Salam buat Jokowi ya. Pak Pendeta Amir kayaknya mau izin itu, Pak Pendeta Amir. Iya Pak. Pendeta Amir mau izin. Halo. Halo Pak Nikolas. Izin mau ada lanjut rapat di bawah. Lanjut. Tuhan berkati. Kirim salam luar biasa. Senang ya Pak. Ya, salam buat kawan-kawan. Nikolas, ya, pemingguan mohon maaf nggak sampai selesai. Pak Pendeta Amir dan semua berkati mohon
izin. Ya, Akan terima kasih, lanjut. Pak. Oke, Tuhan berkati semua. Shalom. Shalom. Terima kasih. Walaupun izin, tapi dia rohnya tetap ada di sini bersama kita. Haleluya. Haleluya. Roh itu ke dalam badannya. Ya, mungkin Pak Derikson juga bisa. Jangan takut. Haleluya. Haleluya. Lanjut, semangat terus. Tuhan berkati semua. Shalom. Ya. Semangat banyak Tuhan. 1, 2, 3, yes. Kita lanjut kepada Opung Brahmana Sembiring. Opung, haleluya. Opung. Ya, Pak. Dengar suaranya di Bogor. Ya, dengar. Hujan ini. Shalom. Shalom. Jelas, ya, nah, ini bagus. Luar biasa. Bisa Silakan, dilanjut. Opung. Lanjut, Terima kasih, lanjut. Pak Nikolas. Terima kasih. Kalau sore hari ini kita diteguhkan dan dikuatkan ya. Tadi Pak Jabat sudah mendoakan bagaimana kondisi pada saat hari ini, di mana tadi sudah diumumkan bahwa kenaikan Pertalite ya BBM itu ya. Jadi tentunya memang sedikit ada mempunyai pengaruh dampak, tetapi ini memang beberapa tadi Zoom komunitas menyampaikan dibikin istilahnya sedih gitulah ya. Jadi mengirim gambar-gambar orang sedih menangis gitu. Saya pikir kita orang percaya, orang anak Tuhan kan seyogianya kurang pas lah menurut saya. Maaf aja, bukan saya merasa iman saya kuat, enggak sama-sama kita. Tetapi dengan kondisi yang sekarang ini kita kan harus memang mendukung kebijaksanaan pemerintah barangkali. Kalau kita anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, kenapa? Kita kan harus taat gitu. Jadi menurut saya tidak ada alasan bagi kita untuk menangis dengan kenaikan BBM ini. Memang dampaknya ada. Kita akui kenaikan harga yang lain akan mengikuti. Tapi namun demikian kita selalu mengatakan kepada kita sesama kita, pada orang lain, jangan khawatir, serahkanlah segala kekhawatiran. Baru kemarin itu. Ya. Iya, kan begitu. Tetapi inilah kita. Jadi namanya kita orang percaya kadang-kadang ya tercemari dengan kondisi sekarang ini yang selalu berjalan. Karena kalau kita melihat tadi Daniel itu, kalaupun itu kan panas itu dengan situasi kenaikan harga ini kan panas juga kondisi ya. Kira-kira kan seperti itu. Tapi kita ya tidak ikutlah, kan ya artinya dalam kondisi ini kita punya pengharapan, iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tadi yang disampaikan Pak Amir, ya kalau saya ambil ininya itu adalah Tuhan adalah pembela. Jadi kalau Tuhan adalah pembela kan kita harus aminkan. Menurut saya ya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan tadi, Tuhan akan memberikan kemenangan loh. Tidak kebetulan sebenarnya dengan kenaikan harga BBM, menurut saya pas sekali itu memberikan peneguhan kekuatan pada kita, Mbak Tuhan. Saya tadi barusan simak, saya dengan Ibu Sumini, istri saya, barusan teman-temannya, ya orang ini kok bikin WA begini-gini ya, waktu kita tadi ada yang kirimkan WhatsApp-nya ya, seperti itu loh. Dengan kondisi ini ya tentunya kita menurut ya barangkali kita ada baiknya kita kebijaksanaan pemerintah kita dukung, kita doakan supaya cuma aman, nyaman, terkendali kan begitu ya. Jadi apapun yang dilaksanakan pemerintah ya mungkin kita fungsi dan tugas kita, posisi kita ya sebenarnya kita ada berada di dalam kita mendukung kan begitu ya. Karena apa? Kan itu pemerintahan macam mana pun di bawah kendali Tuhan sudah kita yakinkan. Jadi dengan kondisi seperti sekarang mari sama-sama kita tetap berdoa. Ya, jadi apapun kebijakan pemerintah yang sekarang ini sebenarnya berat dibilang ya, apalagi terus terang aja kalau dibilang berat ini mungkin banyak orang nggak mengetahui ya siapa yang paling berat dan kondisi sekarang. Tapi namun demikian ya tadi sudah saya sampaikan tolong sampaikan pada temannya, kepada istri saya, sampaikan kepada temannya, kita bersyukur Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar ya. Jadi bagaimanapun beratnya Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan tidak pernah memberikan kita
kemampuan kita lebih daripada apa yang Tuhan berikan. Jadi kemampuan kita pasti Tuhan berikan, kita melewati semuanya. Hanya kita berdoa. Memang Tuhan menginginkan. Jadi kenapa pun bagi dalam situasi ini ya kita sama-sama lah menyadari bahwa posisi dan kondisi kita, keberadaan kita juga berdoa menurut saya. Jadi saya bukan menggurui kita semuanya, gue mengadari, tapi ini banyak hal terjadi. Ya, ini contoh lain yang kita dengar bagaimana permasalahan Sambo yang begitu, bukan Indonesia, mendunia pun mungkin orang-orang luar negeri, orang-orang kita juga banyak kirim-kirim kabar Sambo, ya kenapa ada apa sih Sambo? Si Sambo memang sudah nggak benar. Iya. Semua kemana-mana orang Sambo asal lewat Sambo terus. Keberadaan kita kan gimana gitu. Jadi ya barangkali kita bisa sini. Ya, jadi mungkin keberadaan kita juga dengan situasi, dengan apa yang terjadi, ya bagaimanapun keadaan kondisi pemerintah ini, roda pemerintahan kita ini, ya kita tetap berdoa. Menurut saya kalau Sambo itu begitu, apa peran kita seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan? Barangkali saya lihat banyak mendengar, banyak hanya mencemooh, mencela. Posisi kita sebenarnya bukan di sana menurut saya. Justru di sana kita ambil peran Sambo supaya bertobat. Menurut ya ini bukan sayangnya. Supaya dia bertobat. Kan kasihan juga dia kan jiwa juga. Kalau sedang dia memang mabuk, ya itu kan sedang orang mabuk. Memang bukan dengan kondisi, kalau jujur kali mungkin kalau di ini kan mungkin dia nggak seperti itu barangkali dari ini. Tapi karena situasi, karena itu tadi terkontinasi dengan situasi, sehingga dia perbuatannya itu sudah melampaui daripada hal-hal yang biasa kan gitu. Jadi mungkin peran kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, kita barangkali bukan mencela, mencemooh, tapi mari kita rangkum dia, doa supaya dia bertobat. Kan kalau dia bertobat, yang untung siapa kan gitu ya. Jadi dalam hal ini sebanyak yang saya lihat orang ya begini, begitu, begini, betul dia memang salah. Kita bukan membela kesalahan ini, kita akui dia bersalah, tapi namun demikian dia jiwanya ini yang kita perlu selamatkan. Di mana kita selalu menginjili ke sana ke sini, tapi ada yang perlu kita doakan, barangkali kita lupa, barangkali kita semua berdoa. Kalau saya berdoa juga lah, maaf, bukan saya ini ya, saya ya terbeban juga untuk hal ini supaya semua yang terlibat itu supaya kita doakan supaya apa? Karena banyak orang-orang percaya, Pak. Yang kalau saya dengar banyak orang percaya yang mengenal Tuhan Yesus. Jadi bagaimana orang, siapa pembela mereka untuk menyampaikan doa ini kepada Tuhan selain kita minta Tuhan agar Tuhan berbelas kasihan kepada mereka agar mereka bertobat ya. Itu banyak orang-orang kami Pak, orang Sumatera Pak, yang kena sangkut, pangkatnya agak lumayan juga kan. Pangkatnya tinggi tapi ya dia sudah sudah dikelabui, matanya sudah ditutupi, terselubung kan, sehingga dia melakukan yang tidak baik. Ya mungkin kalau dengan penuh kesadaran mungkin ya dia pasti menangis juga menurut saya perbuatannya. Kenapa? Karena akhirnya dia akan dipecat juga. Sedih juga dia kan. Tapi itulah selagi dia tidak sadar, ya itu makanya kita minta supaya Tuhan memberikan kesadaran sehingga dia bisa bertobat ya dan bisa kembali kepada jalan yang benar ya. Jadi inilah mungkin bagian kita menurut saya. Jadi menurut saya mungkin kita bersama-sama lah, kita nggak kenal, kita nggak ada urusan sebenarnya, tetapi ya kita ambil bagianlah dengan situasi yang kita lihat, yaitu tadi dengan situasi alat negara kepolisian kita itu dengan kondisi seperti ini supaya dipulihkanlah, dikembalikanlah kepada fungsi yang sebenarnya. Jadi ini mungkin bagian kita semuanya untuk mendoakan mereka. Kita ambil bagian di sana, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi namun kita semuanya ya seperti tadi firman Tuhan ini kan bahwa Tuhan itu akan pembela kita kan gitu. Jadi pembela itu supaya apa? Kita selalu menginginkan supaya mentuntaskan amanat agung kita. Ini termasuk ini pelayanan kita gitu. Jadi bukan hanya untuk kita terjun ke mana-mana gitu. Ini ada pun kita kan ambil bagian salah satunya kita kan sudah ikut
dalam komunitas kita ikut kita ambil bagian di sana dalam kondisi ini. Jadi meredam ya atau mententramkanlah, mengkondisikanlah situasi supaya negeri kita ini aman, tertib dan terkendali. Jadi damailah Indonesia aku itu memang itu yang kita dambakan. Jadi dengan situasi dengan kenaikan harga Pertalite dan BBM yang lainnya, kita juga berdoa bagi pemerintah dan juga bagi bangsa rakyat Indonesia supaya bangsa kita ini ya, dapat jalan keluar dengan mengatasi akan akan terjadi kenaikan mengikuti kenaikan harga yang lain, tetapi supaya kita semuanya kita bangsa kita ini kebutuhan pokok kita ya dapat kita dapat terjangkau lah, kita dapat beli rakyat masyarakat Indonesia apapun, supaya kita berdoa ya masyarakat itu dapat mendapatkan kemudahan. Nah, jadi baik pun yang harga-harga yang lain pun mungkin mempengaruhi semua obat dan lain sebagainya, harga bahan-bahan apapun, materi bangunan apapun pasti mengikuti biasanya seperti itu. Tapi namun peran kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, mungkin kita ambil bagian untuk berdoa bagi mereka. Itu mungkin saya sampaikan karena tadi di sini bahwa Tuhan akan berikan kemenangan. Jadi kemenangan itu di pihak mana? Kita sebagai untuk yang mengikut Tuhan supaya ya kita semua mendapatkan negeri kita aman, tertib dan kendali. Itu aja Pak Nikolas, Pak Sijabat, Pak Komandan semuanya. Mari Bapak kita sama-sama berdoa untuk bangsa negara kita aman, tertib, terkendali. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pung. Luar biasa, Opung. Haleluya. Baik, Opung, terima kasih. Memang betul apa yang didoakan oleh Pak Derikson. Kita mohon kedamaian. Jadi lokasi yang memang roh pemecah belah itu mulai menyerang ya. Kita percaya terutama di Jakarta ini kan kita harus berhati-hati sekali karena situasi memanas ini. Contoh kita di jalan, terang jujur saya katakan, ketika kemarin ditabrak dari belakang oleh motor, saya diam aja. Saya turun, pasti mereka salah tapi menyalakan mobil. Padahal kita dalam keadaan stop. Saya penyok, tapi saya diam aja. Karena percuma kita berusaha mereka, akhirnya kumpul semua, akhirnya kita jadi satu. Maka lebih baik situasi sekarang kita mengalah. Banyak orang mencoba memancing situasi kita yang menjadi sekarang. Nah, baik, terima kasih juga kepada yang dikatakan Opung, kalau situasi kawan kita yang sekarang ini sedang dalam keadaan masalah, kita juga berdoa supaya ada pengampunan dari Tuhan. Kekuatan dia akan membuat banyak orang terkesima seperti Paulus. Paulus tadinya mengejar obat dan jadi penjaga yang luar biasa. Kepada Pak Derikson, sudah ada ya Pak? Halo, mungkin Pak Derikson. Siapa Pak? Kurang jelas suara Pak Nikolas. Ini jelas. Belum jelas. Ya, ya. Ya. Tadi firman yang dibawakan Bapak Amir Ridona. Ini untuk siapa sekarang, Pak? Untuk Pak Derikson. Lewat dulu, Pak. Pak Anfal aja lah dulu. Pak Anfal, oke. Pak Anfal, halo. 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 Salam Pak Nikolas. Halo. Yes. Pak Nikolas suaranya putus-putus ya. Masa ya? Waduh, ini saya ganti satelit ini. Jangan-jangan digigit tikus lagi, jangan-jangan. Mungkin beli pulsanya salah itu, Pak. Beli pulsanya salah itu.
Mungkin di pinggir jalan yang tidak resmi. Ini masih ya, kurang lebih ya. Baik. Nah, coba Ya. jelas ini. Ya, gimana jelas ini? Ya.